Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan satu-satunya pengharapan sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan satu-satunya kami percaya dan kami tahu Tuhan, satu-satunya pengharapan kami hanya di jalan-Mu ya Tuhan Yesus. Tidak ada lagi yang dapat kami andalkan, tidak ada yang dapat kami harapkan. Manusia mungkin mengecewakan kami, tetapi Tuhan yang kami sembah tidak pernah mengecewakan kami. Tuhan yang kami sembah dapat kami percaya. Tuhan yang kami sembah kami percaya tidak akan pernah mengecewakan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu berbicara kepada setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang meneguh, Tuhan sendiri yang menguatkan, Tuhan sendiri yang menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan melalui hamba-Mu yang tidak sempurna ini ya Tuhan, yang akan mampukan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap benih firman Tuhan boleh tertanam di dalam hati kami, boleh berakar kuat, bertumbuh dan berbuah yang baik dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan disenangkan oleh kehidupan kami. Kehidupan kami boleh jadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala hormat, kemuliaan, kemasyuran, kejayaan Kau hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati, berikan soal-soal bagi Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Pemain keyboard tetap boleh setia, terima kasih, tetap setia aja. Kasih kunci G. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Loh, saya melihat ada 150 orang depan ini. Katakan shalom, selamat pagi. Berikan soal-soal bagi Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih. Salam kanan kirinya, bilang Anda luar biasa pagi hari ini. Anda luar biasa. Gitu. Kita harus tebalkan kasih, kita harus bagikan kasih, kita harus pancarkan kasih. Keluar dari kursi muda Bapak Ibu Saudara sekalian. Kasih salam, halo, Anda luar biasa pagi hari ini. Anda hebat pagi hari ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih untuk tim present worship yang luar biasa yang sudah Bapak minta untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Saya juga berterima kasih untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang luar biasa yang mengizinkan kami untuk menerima kehormatan bisa melayani Tuhan, untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian yang luar biasa di tempat ini. Kasih tepuk tangan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, haleluya. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Daniel Putra. Saya dari Hunci Surabaya, di Green Hill dan juga di Mangga 2 Square. Saya bersama dengan istri saya, istri saya pernah kesini Bapak Ibu. Nah, yang cantik sedunia ini loh. Ini istri saya, Pastor Kenny, yang pernah kesini sama Bugem Senior ya, waktu itu ya. Sama Bugem Senior, sama Bu Eli waktu itu. Istri saya hari ini tidak bisa hadir. Tip salam buat Pak Gem, Bugem, sama jemaat Tuhan yang ada. Istri saya sekarang ada di Wonosari, di Wonosari, melayani bersama dengan istrinya Pak Herman sama Ibu Murti, ada Mike juga di sana melayani tempat Pak Hari. Dan pagi hari ini saya bersama dengan Pak Herman. Pak Herman ini leader youth Bapak Ibu di House of Grace yang di Mangga 2 Square.
Kalau Bapak Ibu nanti ke Surabaya, jangan lupa hubungi Pak Herman, pasti diajak makan. Ada penyetannya enak sekali dekat bengkelnya Pak Herman. Saya kalau ke bengkelnya Pak Herman, Pak penyetannya buka nggak Pak? Buka padahal dia. Oh iya ke sana Pak Herman. Itu enak Bapak Ibu. Kalau ke Surabaya kabari Pak Herman, nanti minta nomornya Pak Herman, pasti diajak makan. Nanti hubungi saya kalau misalkan di wilayah barat, hubungi saya di wilayah barat, nanti saya ajak makan juga. Gitu Bapak Ibu sekalian. Dan saya bergabung di Hoji dari tahun 2024. Waktu itu saya punya persekutuan doa yang dimentoring oleh Bapak Gembala Senior, Bapak Yusuf Santoso. Dan saya dipinjami tempat House of Grace waktu itu ada di Spasio bersama Pak Gembala Thomas, Pak Thomas. Dan berjalan persekutuan doa itu, Tuhan minta saya untuk memulai persekutuan doa. Saya pengembala di persekutuan doa. Lalu tahun bulan April, tanggal 11 April 2025, Tuhan bilang waktu saya menyiapkan khotbah untuk sebentar malam, untuk saya khotbah di persekutuan doa saya. Lalu Tuhan bilang, nah cukup untuk persekutuan doanya. Saya bingung, loh Tuhan, maksudnya gimana Tuhan? Selesai, time of prayer selesai. Saya bingung, loh Tuhan, baru mulai loh Tuhan, baru bulan September 2024. Kok Tuhan suruh selesai? Nanti saya ngomong sama orang gimana Tuhan? Saya ngomong, Tuhan suruh saya buka persekutuan doa, kok sekarang sudah tutup? Belum ada setahun Tuhan. Terus Tuhan bilang, bukan aku yang punya. Aku yang suruh kamu untuk mulai persekutuan doa, aku yang punya persekutuan doanya. Kalau aku bilang tutup, selesai. Terus saya mikir, oh ya juga sih Tuhan. Ya sudah, kalau memang sudah waktunya Tuhan mau tutup, saya tutup Tuhan. Gak tahu nanti saya mau gimana nanti ke depannya. Saya percaya Tuhan pasti punya perintah yang baru. Waktu itu istri saya lagi di Jakarta, ada pelayanan di Jakarta. Saya telepon istri saya kamu lagi repot dah, bisa minta waktu sebentar. Oh iya, terus akhirnya istri saya telepon saya, lagi makan siang sama tim dari Belanda. Kami ngobrol, lalu saya sampaikan, Tuhan ngomong kalau PD kita harus tutup sayang. Hah? Istri saya begitu. Dan terus siapa? Ya terus apa? Saya tanya balik sama istri saya. Ya sudah, ya apa lagi? Tuhan suruh tutup. Saya puji Tuhan, saya punya istri yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Cinta Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan dari sejak masa mudanya. Kalau ada masalah, larinya itu baca firman istri saya. Seperti itu. Lalu kami ngobrol bersama-sama, kami sepakat ya sudah Tuhan ngomongin begitu. Aku percaya kamu pasti tidak salah dengan seorang Tuhan. Oke, nanti malam tak sampaikan ya. Iya, di situ kami terus kayak sedih gitu ya, apa ya, waktu kangen sama jemaat yang sudah ada yang Tuhan kirimkan. Seperti itu Bapak-Ibu Saudara sekalian. Saya sampaikan 5 hari setelah saya tutup persekutuan doa saya, Ibu Gembala Senior telepon Bu Aini. Dan kamu lagi sibuk ya gitu? Enggak nih, lagi di rumah JJ. Bisa nggak ketemu sama Mami gitu? Sama Pastor Johan waktu itu. Oh bisa nih. Akhirnya kami ketemuan bertiga, lalu obrolan di sana. Ini gereja kita, satelit kita yang di Goji ini perlu dibantu. Kamu bisa nggak, punya waktu nggak dibantu? Loh, saya cerita sama Bu Gembala Senior, Tuhan tuh suruh Daniel tutup persekutuan doanya tanggal 11 April kemarin. Tanggal 15 April, selamat hari ya. 15 April saya ketemu sama Bu Gembala Senior sama Pak Johan untuk support di gerejanya, pelayan di sana. Oke, siap. Dan dia tahu kenapa Tuhan suruh persekutuan doa itu tutup. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa saya menceritakan hal ini? Di dalam kehidupan kita, usia kekristenan kita ini tidak menjamin bahwa selamanya kita akan berjalan seirama dengan Tuhan, Bapak Ibu. Ada suatu cerita, seorang anak kecil, dia itu melihat bapaknya setiap hari, sering sekali dalam satu minggu itu beberapa kali berburu. Wah, anak kecil ini lihat, bapak aku keren yo, mulai gue tembak, mulai gue kita, gue babi hutan kayak gitu. Terus habis itu, kok keren bapakku ini ya. Dia pengen suatu saat nanti kalau sudah dewasa, dia bisa sama kayak bapaknya, bawa tembak, berburu, seperti itu buku. Lalu beranjak dewasa, anak ini sudah remaja. Lalu bapaknya ini ngomong sama anaknya, nak, katakanlah anaknya namanya misalkan Sugito gitu ya. Gito, ayo melok ambil bapak ayo ke hutan, kita berburu. Dia seneng. Loh, Pak, bener
beneran Pak ini Pak, aku diajak Pak berburu. Iya, ayo ikut sama Bapak kamu berburu. Seneng ini anak ini, karena dia sudah nunggu-nunggu. Aku pengen kayak bapakku berburu, bisa berburu bawa tembak. Akhirnya singkat cerita mereka berdua berangkat ke hutan yang biasanya bapaknya ini pergi untuk berburu. Dia saking semangatnya bapak ibu, melongo aku nih bawa antar bapaknya ditinggal. Hehehe, jangan bawa tinggal bapak ini, nanti kamu hilang. Kayak gitu. Lalu, oh iya pak, iya pak, iya pak. Jalan lagi, ngobrol lagi sama bapaknya. Dia kesenangan lagi, saking senangnya melongo aku nih bawa antar bapaknya ditinggal. Hei, oh coba tinggal bapak ini, nanti kamu hilang. Kayak gitu. Karena kan kalau berburu harus sore ya, menuju ke malam hari. Gitu. Ngobrol lagi, semangat lagi, melongo tuh. Tiba-tiba, duh, kok tadi buntu. Dia noleh ke belakang, loh bapakku kok gak ono. Kayak gitu, bingung. Loh, dia mulai panik karena hari mulai gelap. Dia teriak-teriak, Pak, bapaknya tidak ada. Terus habis itu dia mulai, waduh, waktu tuh bapak ibu di hutan, dia nggak ngerti medannya seperti apa, areanya seperti apa. Dia mulai teriak, Pak, di mana Pak? Akhirnya mulai bunyi resek-resek, bapaknya datang. Gitu, wis tak ngomongi. Ojo melakukan, ojo kecepatan. Kok ketinggalan, bapak itu ketinggalan. Kamu tuh nggak ngerti daerah sini. Nanti kalau kamu hilang gimana? Jalannya harus bareng sama bapak supaya kamu nggak hilang. Gitu. Iya pak, sudah sampai beres. Akhirnya mereka berdua berjalan kembali bersama-sama. Bapak ibu saudara sekalian, bukankah seringkali di dalam kehidupan kita sama seperti anak kecil ini? Yang setuju katakan amin. Seringkali kita berjalan terlalu cepat. Kita meninggalkan Tuhan. Kadang kita mengambil sebuah keputusan tanpa kita tanya sama Tuhan. Kita kadang sering gagal, kita sering berhenti dalam kehidupan kita. Kita tidak dapat melakukan apa-apa, bukan karena kita berhenti berusaha, bukan karena kita berhenti berjalan Bapak Ibu, tetapi kita berjalan tidak seirama dengan Tuhan. Kita berjalan lebih cepat daripada Tuhan. Kita mendahului Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah melibatkan Tuhan dalam perjalanan hidup kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Sama seperti anak kecil ini, jalannya terlalu cepat sampai bapaknya akhirnya ditinggal. Di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara sekalian, usia kekristenan kita, usia kita menjadi orang Kristen itu tidak menjamin bahwa kita akan selalu berjalan seirama dengan Tuhan. Tetapi pagi hari ini izinkan firman Tuhan mengajar setiap kita, menyampaikan bagaimana di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen kita harus berjalan seirama dengan Tuhan. Katakan seirama dengan Tuhan. 2, 3. Seirama dengan Tuhan. Ini yang penting Bapak Ibu dalam setiap kehidupan kita. Mengambil keputusan apapun itu jangan sampai kita tidak melibatkan Tuhan. Katakan libatkan Tuhan. Kita harus melibatkan Tuhan. Kenapa? Kita ini kadang tersesat, kadang kita gagal, kita tidak bisa melakukan apapun karena kita tidak berjalan seirama dengan Tuhan. Kadang kita jalan terlalu cepat, kadang kita terlalu lambat dan ikutin timingnya Tuhan. Di dalam kehidupan kita Bapak Ibu coba kasih kunci. Iya. Selama khotbah sambil main tidak apa-apa mas, diiringi biar mainmu enak. Jadi saya diberkati sekali. Ada lagu ini. Bila engkau tak besertaku, Bapak itu tahu dia. Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Jadikan doa kita. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Sekali lagi ya bersama-sama katakan. Bila engkau tak besertaku, kami tak mau berjalan Tuhan. Ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan. Pimpin
Tuhan mulai hari ini. Kasih kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Di dalam kita sebagai orang percaya, kita harus berjalan seirama dengan Tuhan. Kita tidak dapat berjalan sendirian untuk menuju kepada destiny atau tujuan yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Mustahil kita bisa berjalan sampai menuju garis finish yang Tuhan mau kalau kita berjalan tanpa Tuhan. Itu mustahil, Bapak Ibu. Pak Herman dari kesaksian, tidak mungkin Pak Herman bisa menuju kepada hari ini yang dimana bengkelnya ramai sekali tiap hari, tidak ada ceritanya mobil tidak masuk. Kalau Pak Herman tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupannya, katakan amin. Setiap kita termasuk saya mungkin tidak bisa ada di mimbar ini ketemu sama Bapak Ibu saudara sekalian yang ganteng-ganteng yang cantik-cantik ini. Kalau saya tidak berjalan seirama dengan Tuhan, saya mungkin tidak akan bisa melayani Bapak Ibu saudara sekalian. Pagi hari ini kita akan belajar di dalam Mazmur 25 ayat yang kelima. Mazmur 25 yang kelima. Kita baca bersama-sama 2-3. Firman Tuhan berkata, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Sudah sepatutnya, sudah seharusnya setiap orang percaya itu dipanggil untuk hidup seirama dengan Tuhan, untuk hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Katakan selaras dengan kehendak Tuhan. Kita harus hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Daud di dalam Mazmur 25 ini menyatakan kerinduannya bukan hanya untuk dituntun, tetapi Raja Daud menyatakan kerinduannya untuk diajari sama Tuhan. Bukan untuk sekedar mengetahui jalannya Tuhan, tetapi Daud berusaha untuk berjalan seirama dengan Tuhan, mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan Daud, berjalan sesuai dengan ritmenya Tuhan, karena Daud tidak mau berjalan sendirian. Daud tahu dia akan gagal ketika dia berjalan sendirian, tetapi Daud paham bahwa ketika dia berjalan bersama dengan Tuhan, dia akan menerima kemenangan demi kemenangan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Kemenangan Daud melawan Goliat, kemenangan Daud melawan bangsa Filistin, setiap bangsa-bangsa yang menyerang bangsa Israel. Daud tahu dia menang karena Tuhan, bukan karena kemampuannya, bukan karena dia bisa, bukan karena dia cakap, tetapi karena dia selalu berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, seirama dengan Tuhan, Bapak Ibu. Poin yang pertama yang kita akan pelajari bersama-sama, untuk seirama dengan Tuhan dimulai dari apa? Kerendahan hati. Katakan dengan keras Bapak Ibu. 2-3 dimulai dari apa? Kerendahan hati. Kenapa dimulai dari kerendahan hati? Kata bawalah aku berjalan dan ajarlah aku. Bapak Ibu saudara sekalian, di sini kata ajarlah aku, itu artinya itu Daud minta diajar, minta dilatih sama Tuhan. Ketika ngomong bawalah aku berjalan, itu bukan hanya dituntun, tetapi dipimpin terus menerus. Tuhan yang menunjukkan arah kemana Daud harus pergi. Tuhan yang membimbing Daud langkah demi langkah. Keren sekali loh Bapak Ibu Daud ini. Daud ini salah satu tokoh yang sangat saya kagumi dalam firman Tuhan. Keren sekali Daud ini. Di sini Daud tidak datang kepada Tuhan ketika ia berdoa. Dia tidak datang dengan kesombongan seolah-olah dia sudah tahu semuanya. Ia sudah banyak sekali menang perang. Dia sudah menjadi pemimpin yang bukan hanya berkenan di hadapan Tuhan, tetapi juga dicintai sama masyarakat, sama bangsa Israel. Dia tidak dengan sombong datang sama Tuhan, tetapi Daud datang mohon untuk diajar sama Tuhan. Kenapa? Karena Daud tahu kerendahan hati adalah pintu menuju tuntunan Tuhan. Katakan amin. Kerendahan hati adalah pintu menuju tuntunan Tuhan. Kalau kita menghadap Tuhan dan kita merasa sudah tahu semuanya, kita nggak mau diarahkan sama Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita datang sama Tuhan merasa kayak sudah ngerti, wow aku sudah kerja ini sudah belasan tahun, aku sudah puluhan tahun. Pak Herman jadi menteri sudah berapa tahun Pak Herman? Mulai tahun 2000 sudah 26 tahun Bapak Ibu.
Kalau Pak Herman tidak merendahkan hatinya di hadapan Tuhan, saya percaya tidak akan ada titik hari ini, ya Pak Herman ya. Harus datang dengan kerendahan hati Bapak Ibu, mau diarahkan sama Tuhan. Daud datang untuk berserah sama Tuhan, untuk minta dituntun langkahnya sama Tuhan. Dari poin ini Bapak Ibu, kita belajar bersama-sama. Kita harus punya hati, miliki sikap hati yang mau dibentuk sama Tuhan. Katakan amin. Mau dibentuk sama Tuhan, datang sama Tuhan. Tidak apa-apa minta, tapi tidak selalu. Tapi harus sering, lebih sering minta diajar sama Tuhan. Tuhan ajari aku Tuhan, ajarlah aku Tuhan, tuntun langkahku Tuhan. Seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu penting sekali mengakui kelemahan kita, kekurangan kita, ketidakmampuan kita, keterbatasan kita di hadapan Tuhan. Tanpa Tuhan dalam kehidupan kita sebenarnya nggak bisa buat apa-apa Bapak Ibu. Hikmat datangnya dari Tuhan. Kita dimampukan juga karena Tuhan. Itulah kenapa kita harus menyadari bahwa kita ini sebenarnya tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Harus melibatkan Tuhan, harus tanya sama Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Tema kita bulan ini, kita melalui percepatan ilahi, melalui karya Roh Kudus. Minta sama Roh Kudus untuk dituntun. Roh Kudus, ayo bantu aku tidak bisa. Roh Kudus, ajar aku, ayo aku tidak bisa. Aku kalau khotbah tanpa tuntunan Roh Kudus, aku tidak bisa ngomong. Seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Penting sekali di dalam kehidupan kita selalu melibatkan Tuhan. Poin yang kedua yang kita belajar bersama-sama, seirama dengan Tuhan berarti berjalan dalam kebenarannya. Daud berkata, berjalan dalam kebenaranmu. Kata dalam kebenaranmu ini yang dimaksud di dalam firman Tuhan, konsepnya adalah bagaimana karakter Allah yang setia, karakter diri Allah itu ada di dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Katakan amin. Kita harus punya karakternya Allah, karakternya Yesus, supaya kita bisa berjalan dalam kebenaran Tuhan. Kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau firman Tuhan berkata, kasihilah orang yang menganiaya kamu, ampunilah mereka, bless them, berkatilah mereka. Ya lakukanlah itu. Disakiti orang, kita tidak usah balas. Dikecewakan sama orang, kita tidak usah balas. Pak Herman sama istri ini menjadi saksi hidup kami Bapak Ibu. Mereka tahu ada orang yang ngomongin saya yang tidak benar. Mereka tahu ada orang yang di depan saya seperti apa, tapi di belakang saya seperti apa. Mereka ini tahu, tambah tak sayang orangnya. Tanya sama Pak, tambah tak sayang. Kenapa? Supaya lebih ngerti ada Yesus di dalam diriku. Bukan karena Daniel mampu, bukan karena saya bisa. Saya tidak bisa. Kalau saya mengandalkan kekuatan saya sendiri, wotek orang itu, tak balas pasti. Tetapi karena saya terus belajar untuk minta dituntun sama Roh Kudus, belajar hidup di dalam kebenaran firman, tambah tak sayang orangnya. Akhirnya orangnya ya semakin hari semakin baik. Seperti itu Bapak Ibu. Ada di sini yang mau melakukan hal yang sama. Kita mau menebarkan kasih dimanapun kita berada. Coba angkat tangan yang mau menebarkan kasih, yang mau mengampuni, melepaskan pengampunan. Kalau saya angkat tangan itu dong, ini aduh aku cepat Daniel. Aku diampuni ngomongin modelnya kayak ngono metesek terus. Gak usah diampuni lah. Tahu jekai lah mari beres gitu. Yang mau mengampuni, yang mau melepaskan pengampunan, coba angkat tangan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kalau Tuhan, Kau yang memampukan aku untuk melepaskan pengampunan. Tuhan, Kau yang memampukan aku untuk melakukan dan hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu itu tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Ya, setuju katakan amin. Tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa. Kenapa? Karena Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan, untuk kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Berjalan seirama dengan Tuhan, berjalan dalam kebenaran Tuhan, artinya menjadikan firman Tuhan ini kompas moral dalam kehidupan kita. Yang artinya yang menunjukkan arah hidup kita,
menunjukkan arah apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Menjadi kompas moral Bapak Ibu firman Tuhan ini. Itu artinya hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, itu orang itu pasti menolak kompromi ketika menghadapi godaan. Ketika ada pencobaan, ketika ada godaan, tidak mau. Aku mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Nolak kompromi, nolak dosa, nolak hal-hal yang tidak benar. Itu orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan memilih taat meskipun tidak populer, meskipun tidak terkenal, tidak apa-apa. Yang penting aku taat sama Tuhan. Banyak sekali rekan-rekan saya, hamba-hamba Tuhan ngomong, bro, kamu kok nggak bikin konten aja? Bikinlah konten di sosial media, di YouTube, di Instagram. Karena kamu punya capability, kesanggupan kamu tuh cocok sekali di sosial media. Yo, daerah-daerah teman lah ya Bapak Ibu ya, saya ini ya lumayan lah ya, didelok itu sih pantas gitu ya. Ya Oma ya, saya kan gak terlalu jelek ya Oma ya. Oma siapa dia usia 70 tahun tadi yang saya sapa di depan? Oma siapa namanya Oma? Bu? Oh Bu Herminanti ya. Saya lah gak elek-elek teman toh ya Oma ya. Saya cocok lah ya, masuk TV saya cocok ya Oma ya. Kayak gitu. Banyak teman saya itu ngomong, kamu bikinlah YouTube, kamu bikinlah Instagram, bikin konten-konten firman Tuhan. Dalam hati saya, oh iya, saya dibekal aja. Tapi dalam hati saya, Tuhan tidak suruh saya gitu. Loh banyak loh Bapak Ibu. Kenapa kalau saya tidak Tuhan suruh, saya tidak mau melakukan. Kenapa? Kalau saya Tuhan tidak suruh, saya melakukannya. Suatu saat followernya tambah, dikenal banyak orang. Aku lah gak bisa ketemu Bapak Ibu di sini nanti. Nanti Pak Kris hubungi, tidak bisa Pak Kris, maaf saya sibuk, saya ada di Amerika, saya ada di mana, bulet, saya tidak pernah ketemu sama Bu Karen, tidak bisa nanti, tidak bisa minum teh kerampul, kan tidak enak ya, kan enak di sini ketemu Bapak Ibu minum teh kerampul, ya. Maksud saya itu mari ini aja makan dulu Bu, Pak, dulu, ajak teh kerampul gitu loh, coba semai-semai, ya. Saya senang ketemu Bapak Ibu. Nanti kalau followernya nambah, saya bisa jadi sombong. Disopok orang, wes Pak Herman, kamu bengkelnya si Jia, wes gak usah ngajak aku betul, gitu nanti. Jadi sombong nanti saya. Saya tahu kalau waktunya Tuhan, saya akan lakukan taat meskipun tidak populer dan terkenal tidak apa-apa. Mau ketemu Bapak Ibu ini saya jadi semangat malah. Sudah usia-usia lu senior mau nyembah Tuhan meskipun bahasa Inggris tidak paham ya, tepuk tangan kayak gitu. Tadi saya lihat ini Bapak Ibu ini bahasa Inggris ngerti gak ya, tak boleh bunyi. Oh iya gak nyanyi bingung. Kalau saya juga gak bahasa Inggris Bapak Ibu. Istri saya yang bisa, saya tidak bisa. Kayak gitu, tapi tetap semangat. Saya memilih taat meskipun tidak populer. Orang yang hidupnya di dalam kebenaran firman Tuhan, memegang firman Tuhan lebih tinggi daripada perasaan. Waduh, aku gak enak nanti gimana ya? Wah, orang sultanan ini kadang bahaya ya bukan ya? Bahaya. Nanti gak berani negur orang, gak berani ngomong bener ke orang. Akhirnya gelendem di buri, akhirnya dipikir dewe, kok sesuai loro, kok akhirnya demam. Wah kayak gitu. Kita mesti berani memegang firman lebih tinggi daripada perasaan. Harus ngasih tahu kebenaran seperti itu. Jadi enggak gawe belangkon, yo bedul buri. Itu aneh enak tapi ini buri ini ternyata gelendemi kayak gitu. Kita nggak mau pakai belangkon dalam perasaan hidup kita, sifat kita. Tapi mau jadi Pak Lohan, mendulit dengan arep ya, apa noe. Kayak gitu Bapak Ibu. Kita laku ngomong Lohan ini ya, ngomong Pak barang. Memegang firman Tuhan lebih tinggi dari perasaan kita, tidak boleh sukana. Tapi kita minta Tuhan ngomong, Tuhan pimpin aku, kasih aku hikmat supaya aku bisa ngomong. Kayak gitu Bapak Ibu. Orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dia lebih tinggi pegang firman Tuhan daripada perasaan. Seperti itu. Disakiti orang, gak apa-apa tetap nang gereja. Firman Tuhan ngajari jangan jauhkan diri dari ibadah-ibadah, karena itu berguna, mengandung janji baik itu saat ini dan saat mendatang. Kok disakiti be temen di gereja, aku mau malas dari rupanya, saya gereja-gereja, saya pindah gereja aja. Jangan.
tetap datang, tetap sapa, halo, gak apa-apa masa disakiti, tetap disapa, dipeluk, halo, Tuhan berkati. Kenapa? Karena firman Tuhan mengajarkan kasih, bukan untuk membalas. Tidak ada firman Tuhan, kalau kamu disakiti orang culekan matanya. Tidak ono. Kalau kamu disakiti, kamu disakiti sama orang, tampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu. Kalau kamu disuruh berjalan 1 mil, kasih 2 mil. Wah, standarnya Yesus itu luar biasa. Yang mau jadi seperti Yesus, angkat tangannya. Mau jadi seperti Yesus. Loh, akhirnya mikir, ya apa ya, orang kabeh kita jadi seperti Yesus. Mau ya? Ngalami seperti Yesus ya? Mau ya? Iya, bayar harga Bapak Ibu. Pegang firman lebih tinggi daripada perasaan kita. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, seirama dengan Tuhan itu menuntut penantian yang tulus. Katakan menuntut penantian yang tulus. Loh, 2-3 menuntut penantian yang tulus. Artinya Daud menanti-nantikan Tuhan sepanjang hari. Itu membangun hubungan sama Tuhan. Kalau kita tidak pernah bangun hubungan sama Tuhan, bagaimana caranya kita bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan? Kalau kita tidak pernah bangun hubungan sama Tuhan. Berdoa setiap hari, bangun hubungan sama Tuhan, baca firman setiap hari. Itu menandakan bahwa kita ini tergantung sama Tuhan hidupnya kita. Ketergantungan total kepada Tuhan setiap waktu, artinya terus menerus, tidak hanya sesaat. Menunggu di sini, menantikan bukan berarti dengan pasif, tetapi dengan aktif menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Katakan amin. Menanti-nantikan Tuhan sepanjang hari. Kalau ada waktu kosong, dengerin lagu pujian. Lagi capek, dengerin lagu pujian. Itu pasti menguatkan Bapak Ibu. Menantikan Tuhan itu bukan menantikan dengan hal dengan secara pasif, tetapi dengan sikap hati yang percaya bahwa waktu Tuhan pasti yang sempurna. Katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang luar biasa. Berjalan bersama dengan Tuhan artinya tidak menuntut Tuhan untuk mengikuti waktunya kita. Berjalan dengan Tuhan itu tidak mendahului atau tidak terlalu lambat, tetapi mengikuti ritmenya Tuhan. Jangan paksa Tuhan untuk mengikuti waktunya kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau belajar bersama-sama, sabar dalam proses. Kita mau percaya dan kita harus tetap melihat dengan iman kita bahwa Tuhan bekerja bahkan saat kita menanti. Katakan amin. Kelihatannya tidak terjadi apa-apa, belum terjadi apa-apa. Tetapi bukan berarti Tuhan tidak bekerja ketika belum terjadi sesuatu apapun dalam kehidupan kita. Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita selama kita menanti-nantikan Tuhan dengan setia. Katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang luar biasa Bapak Ibu. Bagi setiap kita yang menantikan janji Tuhan, bagi setiap kita yang menanti-nantikan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita, percayalah bahwa Tuhan itu sedang bekerja meskipun kita tidak melihatnya. Bapak Ibu, kalau kita pergi ke pasar gede atau pasar lewel gitu ya, kalau kita lihat mungkin ada orang jual kerajinan tangan dari tanah liat, atau di sini ada yang pengrajin? Nggak ada ya? Ada yang pengrajin? Kalau ada, kita melihat ada kerajinan yang dibuat dari tanah liat atau dari keramik seperti itu Bapak Ibu, percayalah, kalau itu belum siap, belum jadi, tidak mungkin dijual. Katakan amin. Tidak mungkin loh. Proses pembentukan itu bukan di saat sudah ditampilkan, tetapi sebelum dilihat sama orang. Proses itu terjadi Bapak Ibu. Tidak kelihatan, tetapi proses itu terus Tuhan kerjakan. Seperti tangan penjunan itu sedang memproses bejana yang sedang dibuat. Ketika diproses bentuknya penceng kabeh, meletot semuanya, kok walek ini ya. Tetapi penjunan itu tahu apa yang sedang ia buat, apa yang sedang ia kerjakan, proses apa yang sedang terjadi. Dia mau membuat suatu kerajinan yang sangat indah untuk dia nanti tampilkan di depan banyak orang. Ini loh yang sedang aku buat. Di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau engkau sedang mengalami setiap proses yang terjadi, gak enak rasanya, hati kita rasanya kayak sakit mungkin, daging kita mungkin menolak
rasanya kok gak enak ya Tuhan, kok kondisiku kayak gini ya Tuhan, kok aku sakit gak sembuh-sembuh ya Tuhan, gak enak loh Tuhan. Tetapi percaya Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kita, katakan amin. Tuhan tetap bekerja sampai nanti waktunya Tuhan. Ini loh nak yang tak maksudkan. Ini loh nak yang sedang aku kerjakan dalam kehidupanmu. Engkau tak persiapkan untuk tak tunjukkan ke orang-orang hasil dari proses kehidupan kita, katakan amin. Kalau diproses Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan khawatir. Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan ngomong sama saya, ada seorang ibu yang di sini kepalanya sering sakit. Siapa yang sering pusing tiba-tiba sakit? Ada ibu ya. Nanti kita doa ya Bu. Tuhan ngomong sama saya, ada ibu yang kepalanya sering sakit. Oke, nanti kita doa ya Bu ya, setelah ibadah selesai. Bapak Ibu Saudara sekalian, seirama dengan Tuhan itu menuntut penantian yang tulus. Penantian yang tulus dengan setia. Bukan tak ngapa-ngapain waktu menantikan Tuhan, tapi terus bangun hubungan sama Tuhan, berdoa. Dan yang berikutnya, yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, seirama dengan Tuhan itu menghasilkan keamanan dan keselamatan, katakan amin. Seirama dengan Tuhan itu menghasilkan keamanan, keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, itu menjamin keamanan kehidupan kita. Bukan hanya keselamatan untuk kita masuk surga saja, tetapi selama kita hidup dalam realita di kehidupan kita di bumi ini, keamanan itu menjadi prioritas bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan, katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tahun 2019 saya sama istri, waktu itu istri mulai, saya lupa waktu itu istri saya masih bekerja, saya sudah tidak bekerja lagi. Lalu istri saya itu ngomong sama saya, besok waktunya bayar mobil, cicilan mobil, kayak gitu. Terus saya itu lihat istri saya senyum Bapak itu. Oh iya. Nah, artinya itu berarti apa? Kalau senyum top itu gak ada duit. Dan duit Bapak Ibu. Senyum bukan karena isok bayar, karena apa ya sesuk bayar ya. Kayak gitu. Bingung, ya apa ya sesuk bayar ya. Saya senyum aja. Istri saya sudah tahu kalau saya senyum berarti gak ada duit, kayak gitu. Sampai hari ini saya tidak punya uang Bapak Ibu. Karena yang punya uang istri saya. Semuanya saya kasihkan sama istri saya. Sama kayak Pak Herman, tidak punya uang. Berangkat ke sini, ayo aku sangarono buat persembahan nanti, kayak gitu. Nah, saya waktu itu cuma senyum sama istri saya. Waktu itu uang masih saya yang pegang Bapak Ibu. Terus habis gitu, saya ngomong sama istri saya, yuk doa yuk. Saya masih waktu itu masih numpang di rumah usaha kakak saya. Ada satu kamar kosong, saya pakai di sana sama istri saya. Lalu kami berdoa, kami ambil waktu untuk berdoa. Di dalam doa kami hanya memuji, menyembah Tuhan, kami bersyukur sama Tuhan. Kami tidak minta apa-apa sama Tuhan. Padahal sesungguhnya bayar mobil Bapak ya. Kayak gitu. Saya cuma bersyukur Tuhan, Engkau baik sama istri saya berdua. Kami dilawat Tuhan, terima kasih Engkau setia Tuhan, terima kasih Engkau baik Tuhan. Singkat cerita 1 jam lebih terus kami selesai berdoa. Kami doa untuk tidur, untuk istirahat. Singkat cerita kami istirahat Bapak Ibu. Besok pagi setelah kami doa sama-sama, saya buka handphone, balisi chatnya orang-orang. Lalu ada satu orang yang tidak terlalu dekat sama saya, baru kenal orangnya. Saya buka, loh, kok ngirimi foto? Kan belum saya download. Fotonya itu gambar biru gitu loh Bapak Ibu. Yang sering transfer itu pasti tahu ya, gambar biru itu ada bank yang 3 huruf itu loh. Ya, bank itu. Wah, ini kok bukti transfer. Saya download Bapak Ibu. Ketika saya download, terus saya buka, saya tahu kaget, saya sayang namanya. Istri saya kaget, apa sayang bro? Itu masih pagi, masih jam 5:30 itu jam 6 gitu. Terus tak tunjukkan bukti transfer itu ke istri saya. Tak tunjukkan. Kami berdoa baik. Kok bisa ya Tuhan? Ini caranya kayak gini ya. Tak kecil loh Bapak Ibu nominalnya. Pasti mikir ini, kira-kira ya badannya ini transfer ya.
Tak kasih digitnya aja, 2 digit Bapak Ibu. 2 digit Bapak Ibu. Saya bilang, wah itu bisa untuk 1,5 bulan Bapak Ibu. Bukan hanya untuk bayar mobil, untuk kehidupan kami sehari-hari, bayar-bayar lain-lainnya. Itu bisa sampai 1,5 sampai 2 bulan transferannya itu. Di dalam kehidupan kita itu ada jaminan Bapak Ibu. Keselamatan sudah kita terima ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita harus menjaga itu selama kehidupan kita. Kita tidak mendukakan hatinya Roh Kudus. Tetapi Tuhan tidak hanya berhenti di sana, tetapi Tuhan juga menjamin kehidupan setiap orang percaya di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Seperti Pak Herman dipelihara sama Tuhan sampai hari ini. Saya sering ditraktir makan sama Pak Herman. Tidak usah sama jangan Pak Daniel, jangan Pak Daniel. Padahal dulu bayar cicilan aja bingung ya. Sekarang gua ya, jangan Pak Daniel, saya aja. Sama istrinya, buat sekali mereka. Seperti itu Bapak Ibu. Ada seorang hamba Tuhan, waktu itu saya pernah podcast. Orang ini seorang pilot yang luar biasa sekali. Bukan hanya seorang pilot yang senior, tapi juga ngajar untuk cara menerbangkan pesawat, menghadapi turbulence, ada badai di waktu naik pesawat seperti apa, pengajar. Keren sekali orang ini. Gajinya gede Bapak Ibu. Terus singkat cerita, dia disuruh Tuhan untuk full time menjadi hamba Tuhan. Di podcast itu saya tanya, Pastor, gimana waktu itu Pastor ketika menjadi seorang pilot? Kan sudah setiap bulannya itu sangat berlimpah-limpah tuh. Tetapi akhirnya Pastor menjadi seorang hamba Tuhan yang tidak ngerti setiap bulan ini bakal gimana, nanti makannya gimana, nyekolahkan anaknya gimana. Anaknya ada 4 kalau nggak salah, 3 atau 4 gitu anaknya. Pastor, anaknya masih sekolah, harus kuliah. Gimana Pastor? Pastor bisa keluar dari zona nyamannya Pastor ini. Lalu Pastor ini ngomong, Pastor Daniel, justru ketika saya mengambil keputusan menjadi seorang hamba Tuhan, saya masuk di dalam zona amannya Tuhan. Kenapa? Karena saya masuk di dalam area mana yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Tidak semua orang harus jadi hamba Tuhan. Maksud saya, kalau kita bekerja di dalam suatu zona yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, maka perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, penyediaan Tuhan itu sempurna. Katakan amin. Yang jadi hamba Tuhan, jadi hamba Tuhan. Yang jadi mekanik, jadi mekanik. Yang bisa bikin kue, disuruh Tuhan bikin kue, bikin kue. Kalau kita menghidupi apa yang menjadi maunya Tuhan, kita itu masuk dalam zona kenyamanan yang Tuhan berikan, zona keamanan yang Tuhan berikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pasti hidup dalam perlindungan Tuhan. Katakan amin. Ketika kita langkah, kita selaras dengan tuntunan Tuhan, kita itu ada dalam perlindungan Tuhan. Waktu saya tanya sama hamba Tuhan ini tuh, sebenarnya saya tanya buat diri saya sendiri. Waktu dengar podcast itu saya tuh nangis Bapak Ibu. Oh Tuhan, ternyata ini jawabannya. Saya diminta Tuhan untuk full time menjadi seorang hamba Tuhan di tahun 2022. Saya bingung, saya panik. Ya opo ini, aku bawa anak ini wong, gue tak kehilangan opo. Saya seorang guru Bapak Ibu, guru private, ngajar musik, saya ngajar drum. Saya sebenarnya ini pemain drum Bapak Ibu. Lalu saya ngajar di sekolah, saya ngajar seni musik di sana. Waktu itu private sudah saya lepaskan, jadi saya itu setengah semi hamba Tuhan waktu itu. Maksudnya belum full time hamba Tuhan ya, masih bekerja. Terus habis itu Bapak ini ngomong seperti itu. Lalu suatu ketika saya, puji Tuhan, dapat berkat Tuhan itu, saya sama istri istri pergi libur dan liburan di Jepang waktu itu. Tiba-tiba di dalam perjalanan ketika di bis, sekolah ini hubungi saya. Pak, sama siang Pak Daniel, mulai tahun ajaran berikutnya nanti guru-guru itu dari dalam, jadi tidak pakai guru honorer lagi, tidak pakai hire guru dari luar. Jadi mohon maaf, kontraknya selesai Pak Daniel ya, sampai tahun akademis tahun ini gitu. Terus saya, nah akhirnya saya ingat lagi sama jawaban pastor ini. Saya balas, baik Bu, terima kasih untuk kerjasamanya selama beberapa tahun ini. Saya terima kasih sudah dipercaya di sekolah ini selama beberapa tahun gitu. Tuhan Yesus memberkati. Perjalanan saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku benar-benar
Aku tidak lagi bekerja, aku lagi berbisnis. Aku beneran nyemplung ke zona yang Tuhan mau. Oh, Tuhan tuh ngomong sama saya kayak gini. Nah, kamu sama istrimu loh, hari ini liburan di Jepang. Bukan karena uang hasil bekerja, tetapi karena aku yang menggerakkan hatinya orang untuk memberkati kalian berdua pergi ke Jepang. Tahun barangnya saya di besok. Semakin saya menyadari bahwa semua yang kita punya itu asalnya dari Tuhan, katakan amin. Anak kita, harta kita, uang kita, semuanya itu dari Tuhan Bapak Ibu. Makanya kita tidak boleh hitung-hitungan sama Tuhan. Katakan tidak boleh hitung-hitungan sama Tuhan. Kasih tahu tangan kirinya, ayo tidak hitung-hitungan sama Tuhan. Coba depan belakangnya kasih tahu, ayo tidak mau hitung-hitungan sama Tuhan. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Waktu, tenaga, apa yang kita punya, kita tidak mau hitung-hitungan sama Tuhan. Aja pikir, wah kok enak gereja ini. Aku pegel-pegel kok sih bawa ini, aku pelayanan dan sebagainya. Wah disuruh menabur lah apalah. Bapak Ibu sadari semuanya yang kita punya itu asalnya dari Tuhan. Kalau kita ngomong, misalkan kita ngomong hari ini, tapi jangan sampai ada yang ngomong ya, enggak, ikut karena aku usaha, aku pinter, aku bisa mengerjakan ini. Coba kalau misalkan ada yang ngomong kayak gitu, pasti gak sulit. Pasti gak sulit. Jangan sampai ada yang memegangkan diri, katakan amin. Mari berdiri bersama-sama ya Bapak Ibu Saudara, nanti bersama musik bisa bantu saya maju ke depan. Mazmur 25 ayat ke-5 ini kita belajar bersama-sama, boleh bantu next slide. Mengajarkan hidup seirama dengan Tuhan adalah hidup yang dituntun, diajar, dan ditopang oleh Tuhan. Katakan amin. Katakan dituntun, diajar, ditopang. Lagi dituntun, diajar, ditopang. Kasih tahu dirinya, ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku mau dituntun Tuhan. Aku mau diajar sama Tuhan. Aku mau ditopang sama Tuhan. Ayo Bapak Ibu ngomong, Tuhan, aku mau dituntun. Tuhan, aku mau diajar. Tuhan, aku mau ditopang. Kita sama-sama nyanyikan lagu yang tadi ya. Kasih kunci. Bila engkau besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, bimbinglah aku dengan kasih karunia-Mu. Bimbinglah aku setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan denganku. Oh bila Engkau tak bersertaku, dan tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, bimbinglah aku dengan kasih karunia-Mu. Setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, berjalanlah denganku. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kau yang mau didoakan, taruh tangan kananmu di dada. Saya nggak akan altar kau, nggak akan doa satu-satu, tapi taruh tangan Anda di dada. Yang mau berjalan seirama dengan Tuhan, yang terus mau berjalan seirama dengan Tuhan, taruh tangan kanan di dada. Saya akan mendoakan Bapak Ibu Saudara sekalian.
Tuhan, pagi hari ini aku berdoa dengan otoritas yang Tuhan berikan kepadaku sebagai hamba Tuhan. Aku lepaskan kesetiaan, aku lepaskan ketaatan, aku lepaskan spirit kerendahan hati di dalam kehidupan setiap anak-anakmu di tempat ini, untuk mereka boleh hidup dituntun, diajar, dan ditopang oleh Tuhan. Untuk hidup dituntun, diajar, ditopang oleh Tuhan. Kami mau punya kerendahan hati, merendahkan diri hati kami, merendahkan hati dan diri kami di hadapan Tuhan, karena kami tahu kerendahan hati adalah pintu untuk menuju kepada tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau menyadari Tuhan, setiap anak-anakmu di sini berdoa Tuhan untuk anak-anakmu, untuk kami boleh menyadari bahwa hikmat setiap apapun yang kami punya itu berasal daripada Tuhan. Kami mau kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami gak mau hitung-hitungan sama Tuhan. Kami gak mau hitung-hitungan lagi dalam setiap pelayanan kami, pekerjaan kami, apapun yang kami kerjakan, karena kami tahu semuanya berasal daripada Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ibadah pagi hari ini, melepaskan berkat untuk gereja ini, untuk Pak Gembala, Ibu Gembala. Biarlah tingkap-tingkap sorga tidak pernah tertutup untuk gereja ini. Biarlah selalu ada perkenanan Tuhan untuk gerejamu di tempat ini, Tuhan Yesus. Terima kasih berkati kesehatan Pak Gem, untuk juga Bu Gembala. Kami berdoa mereka yang setia mengiring Tuhan, dan Tuhan sendiri yang akan memberkati Pak Gembala dan Ibu Gembala di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk ibadah pagi hari ini. Kami serahkan segala hormat, kemuliaan, kemasyuran hanya bagi nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Berikan salam-salam bagi Tuhan kita. Serahkan kembali Bapak Ibu saudara sekalian. Nanti Ibu siapa Bu? Saya lupa namanya. Kok lupa lagi saya namanya? Bu Herminati. Terus ada yang kakinya sakit, bukan Bu Herminati tapi saya tahu Bu Herminati kakinya sakit. Yang kakinya sedang sakit sebelah kanan. Siapa yang ada kakinya sering sakit sebelah kanan? Yang susah biasanya untuk jalan. Ibu yang di belakang itu ya. Nanti kita doa ya Bu ya. Terima kasih Pak Gembala, terima kasih Bu Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk lagi, ulangan lagi buat kita.